Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya membahas materi mengenai pengendalian manajemen sektor publik. Nah, pengendalian manajemen sektor publik di sini memiliki 4 subpokok pembahasan, yaitu yang pertama, definisi dan manfaat sistem pengendalian manajemen sektor publik. Nah, yang kedua itu tipe-tipe sistem pengendalian manajemen sektor publik. Nah, yang ketiga pusat pertanggungjawaban. Yang keempat itu struktur dan proses sistem pengendalian manajemen sektor publik. Nah, sini pertama definisi dan manfaat sistem pengendalian manajemen sektor publik. Nah, pengertian sistem pengendalian manajemen sektor publik yaitu suatu pengendalian manajemen dapat dikategorikan dan masuk ke dalam bagian dari pengetahuan perilaku, terapan atau yang seringkali disebut dengan applied behavioral skills. Hal ini memiliki arti sistem pengendalian manajemen sebagai sistem yang berisikan berbagai tuntutan bagaimana menjalankan serta mengendalikan sebuah perusahaan maupun organisasi yang baik berdasarkan berbagai asumsi yang ada. Nah, yang kedua, manfaat sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian juga memiliki berbagai manfaat bagi sebuah perusahaan yaitu yang pertama, dapat mengetahui sejauh mana program yang sedang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua itu sistem pengendalian manajemen juga dapat melihat apakah sudah sesuai dengan standar serta rencana kerja yang diterapkan. Dan yang ketiga itu dapat mengetahui jika ada berbagai penyimpangan yang terjadi dalam proses pengerjaan suatu aktivitas. Nah, yang keempat itu dapat mengetahui bagaimana waktu serta sumber daya yang disediakan dapat tercukupi serta dimanfaatkan oleh perusahaan dengan baik. Nah, yang kelima, dapat mengetahui berbagai faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyimpangan suatu aktivitas. Nah, yang keenam, dapat memberikan ruang bagi subjektif perusahaan untuk melihat serta menentukan pekerjaan yang mereka miliki. Nah, yang ketujuh itu dapat menerima informasi serta berbagai perspektif dari orang lain mengenai sebuah aktivitas. Nah, yang terakhir, dapat mendukung setiap anggota perusahaan baik dari segi personal maupun pekerjaan yang sedang dilakukan. Baik, materi kedua itu tipe-tipe pengendalian manajemen sektor publik. Nah, yang pertama pengendalian preventif, yang dimana dalam tahap ini pengendalian manajemen terkait dengan perumusan strategi dan perencanaan strategi yang dijabarkan dalam bentuk program-program. Nah, yang kedua itu pengendalian operasional, yang dimana tahap ini pengendalian manajemen terkait dengan pengawasan pelaksanaan program yang telah diterapkan melalui alat berupa anggaran. Nah, di mana anggaran ini digunakan untuk menghubungkan perencanaan dengan pengendalian. Nah, yang ketiga itu pengendalian kinerja. Pengendalian kinerja ini di mana tahap ini mengendalikan manajemen berupa analisis evaluasi kinerja berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah diterapkan. Nah, materi yang ketiga, pusat-pusat pertanggungjawaban. Nah, yang pertama itu pusat biaya, di mana
pertanggungjawaban prestasi manajernya dinilai berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan suatu unit organisasi disebut berbagai pusat biaya apabila ukuran kinerja dinilai berdasarkan biaya yang telah digunakan. Nah, pusat biaya banyak dijumpai pada sektor publik karena output yang dihasilkan seringkali ada akan tetapi tidak dapat diukur atau hanya dapat diukur secara fisik, tidak dalam nilai rupiahnya. Contoh, pusat biaya Departemen Produksi, Dinas Sosial, dan Dinas Pekerjaan Umum. Nah, yang kedua itu pusat pendapatan, yang dimana pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan pendapatan yang dihasilkan. Contoh, pusat pendapatan Dinas Pendapatan Daerah dan Departemen Pemasaran. Nah, yang ketiga itu pusat laba, yang dimana pertanggungjawabannya membandingkan input dan output dalam sebuah moneter. Kinerja manajer dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan. Contoh, BUMN dan BUMD, objek pariwisata milik Pemda, dan bandara dan pelabuhan. Nah, yang keempat itu pusat investasi, yang dimana pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan dikaitkan dengan investasi yang ditanamkan pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Contoh, pusat investasi adalah Departemen Riset dan Pengembangan dan Bali. Materi terakhir yaitu struktur dan proses sistem pengendalian manajemen sektor publik. Nah, sistem pengendalian manajemen harus didukung dengan struktur organisasi yang baik. Struktur organisasi termanifestasi dalam bentuk struktur pusat pertanggungjawaban. Yaitu, pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang dipimpin oleh manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas pusat pertanggungjawaban. Yang dipimpinnya suatu organisasi merupakan kumpulan dari berbagai pusat pertanggungjawaban. Nah, di sini. Nah, yang kedua itu proses pengendalian manajemen sektor publik. Nah, proses pengendalian manajemen pada organisasi sektor publik dapat dilihat dengan menggunakan saluran komunikasi formal maupun informal. Saluran komunikasi formal terdiri dari aktivitas formal dalam organisasi yang meliputi perumusan strategi, perencanaan strategi, penganggaran, dan yang terakhir operasional, pelaksanaan anggaran. Yeah, Bobby Valentino.